بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan bahasan dan kajian kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan perkara-perkara, hal-hal, ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Sedikit mengulang apa yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akhirat memiliki tingkatan yang berbeda-beda di dalam hukum mempelajarinya. Ada sebagian ilmu syariat, ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu ain. Ada pula bagian dari ilmu syariat yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ada pula ilmu syariat ini bagiannya yang dipelajari adalah hukumnya sunnatun, mustahabbah, masyru'ah. Sehingga ini yang perlu ditegaskan kembali bahwa ilmu syariat, ilmu agama tidak memiliki satu tingkatan berkaitan dengan hukum mempelajarinya, melainkan ada beberapa tingkatan yang harus setiap muslim untuk mempelajarinya. Ada ilmu yang diwajibkan namun tidak harus setiap muslim, melainkan majmu' kaum muslimin secara majmu'nya, bukan secara personal dan individualnya. Ada pula ilmu yang tidak wajib memang, sunnah ya. Dan ini semua masuk di dalam bagian-bagian ilmu syariat. Pada pertemuan yang lalu juga telah ditegaskan bahwa ilmu yang bentuknya fardu ain, ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain, setiap muslim harus mengetahuinya. Itu masuk di dalam 3 disiplin ilmu. Yang pertama di ilmu akidah. Ilmu akidah ini ada bagian besar di dalamnya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ilmu akidah
Saya tadi garis bawahi ya, ilmu aqidah ini ada bagian besar darinya itu diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya. Apakah seluruh ilmu aqidah itu wajib dipelajari oleh setiap muslim? Seluruhnya? Jawabannya tidak. Seluruhnya? Jawabannya tidak. Sebagian darinya ada yang wajib setiap muslim untuk mempelajarinya? Jawabannya iya. Sehingga di dalam bahasan akidah ataupun keyakinan-keyakinan seorang muslim itu ada keyakinan-keyakinan yang harus dipelajari, difahami setiap muslim. Tapi ada juga keyakinan-keyakinan yang tidak harus, yang tidak wajib difahami setiap muslim. Ya. Sehingga bahasan akidah ataupun keyakinan ini memiliki tingkatan yang sama dengan keumuman ilmu syariat. Ada bagiannya yang wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Ada bagiannya yang wajib atas majmu' kaum muslimin untuk mengetahuinya. Ada bagian yang tidak wajib, memang sunnah saja mengetahuinya. Ya. Sebagai contoh, ilmu fardhu ain di dalam ilmu aqidah, misalkan mempelajari, mengkaji bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, la syarikalah, tidak ada tandingannya, la niddalah, lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tabaraka wa taala tidak memperistri, tidak memiliki anak. Ini ilmu yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya. Setiap muslim wajib meyakininya. Ya. Yang Allah Azza wa Jalla firmankan di surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya. Sedangkan di sana ada bab di perkara-perkara akidah ini yang tidak wajib bagi setiap muslim, tapi wajib bagi majmu' kaum muslimin. Wajib bagi majmu' kaum muslimin untuk meyakininya. Begitu juga ada hal-hal yang tidak wajib, bahkan sunnah saja untuk diyakininya, untuk dipelajarinya. Artinya kalaulah dia tidak meyakininya, tidak ada masalah. Nah, makanya kita akan berupaya sedikit demi sedikit kemudian mengkajinya. Dan juga pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwa ilmu aqidah ini ya, yang bahasannya sangat banyak, tidak terbatas pada hal-hal yang dasar berkaitan agama, tapi meliputi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim. Ya. Meliputi perkara-perkara yang apabila tidak diketahui oleh seorang muslim, maka tidak sah keimanannya. Tidak sah keimanannya. Contohnya tadi, kalau ada seorang mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak meyakini bahwa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sebagai utusan Allah untuk seluruh bangsa. Ia meyakini Muhammad itu utusan Allah, tapi terbatas bagi orang-orang Arab. Maka di sini hakikatnya dia belum beriman. Ketika dia meyakini bahwasanya Muhammad hanyalah utusan Allah yang terbatas bagi orang-orang Arab, ini hakikatnya belum sah imannya. Ya. Ada juga bahasan ilmu aqidah yang tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya keimanan, melainkan berkaitan tentang
berdosa atau tidak berdosanya seorang muslim ketika tidak memahaminya. Contohnya adalah ketika seorang mukmin ditanya, apakah kelak di hari akhir ada namanya syafaat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan dan izinkan kepada sebagian makhluknya, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang soleh. Lalu kemudian ia mengingkarinya. Oh, enggak ada syafaat itu. Karena dia tidak tahu, maka di sini dia berdosa. Tapi apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Orang yang mengingkari adanya syafaat di hari akhir keluar dari Islam. Ya, orang mengingkari adanya syafaat di hari akhir tidak keluar dari Islam, melainkan dia berdosa dengan keyakinan pengingkaran tersebut. Oleh karenanya dalam bab ini dia wajib untuk mempelajarinya, walaupun tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya keimanan, melainkan berkaitan dengan berdosa atau tidak berdosanya seorang hamba ini. Dan ini sudah dibahas secara rinci pada pertemuan yang lalu. Nanti bisa dirujuk pada rekaman kajian ini. Begitu juga ya, pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya ilmu yang fardhu ain ini juga masuk di dalam ilmu fiqh, ilmu fikih. Apakah seluruh ilmu fikih itu hukum mempelajarinya fardhu ain? Jawabannya tidak. Sebagaimana ilmu akidah. Apakah ilmu akidah itu seluruhnya wajib untuk kita pelajari? Jawabannya tidak. Ilmu fikih juga demikian. Ya. Jadi kedudukannya sama antara ilmu akidah dan ilmu fiqh. Ada bagian di dalam ilmu akidah yang wajib kita mempelajarinya. Ada bagian di ilmu fikih yang wajib kita mempelajarinya. Di ilmu akidah dan ilmu fikih juga ada bagian yang tidak wajib untuk kita pelajarinya. Ini penting untuk apa? Untuk digaris bawahi. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga disebutkan bahwa ilmu fikih ini ada ilmu yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah seseorang dan transaksi-transaksinya. Ini wajib seorang untuk mempelajarinya sebelum ia melakukan ibadah tersebut, sebelum ia melakukan transaksi tersebut. Orang mau melakukan akad sewa menyewa, maka dia wajib mengetahui ketentuan sewa menyewa. Orang mau melakukan pinjam, hutang, piutang, maka dia wajib mengetahui agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana juga orang akan melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, umroh, dan seterusnya, dia juga berkewajiban untuk mempelajari hal-hal tersebut agar sholatnya, agar ibadahnya itu dianggap sah. Kalau enggak, dia bermain-main dengan ibadahnya karena dia melaksanakannya tanpa didasari dengan pengetahuan dan ilmu. Di mana juga ada ilmu fikih yang tidak berkaitan dengan sahnya ibadah, tidak berkaitan dengan sahnya transaksi, tapi kaitannya dengan boleh dan tidak bolehnya, halal dan haramnya. Perbuatan ini boleh atau tidak boleh, mubah atau haram. Ucapan ini mubah atau haram. Ini juga wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, sehingga ia tidak mengucapkan sesuatu yang haram dan ia hanya mengucapkan sesuatu yang diperbolehkan Allah tabaraka wa taala. Ya. Makanya ada dua bahasan di ilmu fikih itu yang berkaitan dengan fardhu ain, yaitu satu ilmu yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya ibadah dan
transaksi seseorang, muamalah seseorang, juga ilmu yang berkaitan dengan halal haramnya ucapan, perbuatan, perilaku seseorang. Ini adalah ilmu yang fardhu ain bagi setiap orang, setiap muslim untuk mempelajarinya sebelum ia melakukan apa yang akan dilakukannya. Kemudian yang terakhir kemarin atau pada pertemuan yang lalu juga disebutkan ada ilmu yang terakhir yang berkaitan dengan fardhu ain, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hati atau ilmu akhlak, di mana seorang muslim wajib untuk mempelajari penyakit-penyakit hati dan cara menghilangkannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya, beliau menegaskan bahwasanya hal-hal yang meliputi datang dan pergi, kondisi-kondisi yang dialami hati ini wajib setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena penyakit-penyakit hati ini tidak boleh dibiarkan. Dia harus dihilangkan, harus dihapus, harus diobati. Nah, sedangkan bagaimana dia cara menghilangkannya, bagaimana dia cara mengetahuinya, itulah yang dibahas di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu ar-raqaiq, ilmu al-akhlaq, ilmu as-suluk, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya ingin memulai dari bahasan arkanul Islam. Kita mengetahui bahwa tingkatan agama itu ada berapa? Maratibud din. Tingkatan agama itu ada berapa? Ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Bagaikan 3 lingkaran, bagaikan 3 lapisan. Lapisan yang paling luas, lingkaran yang paling luas adalah lingkaran Islam. Lalu kemudian lingkaran yang di dalamnya lebih sempit lagi, yaitu lingkaran iman. Lalu kemudian lingkaran yang di dalamnya lagi adalah lingkaran ihsan. Ya, ini yang disebut dengan maratibud din, tingkatan agama. Jadi seorang ketika masuk dalam Islam, dia masuk dalam lingkaran yang luas, yaitu lingkaran al-Islam. Makanya ketika ada sebagian orang mengaku tentang keislamannya dengan cara keimanannya, Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka. Qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan bahwa kami telah masuk Islam. Itu lingkaran yang luas. Itu lingkaran yang pertama, itu lingkaran Islam. Lingkaran yang lebih sempit, lingkaran apa? Lingkaran al-iman. Kemudian lingkaran lebih sempit lagi, lingkaran al-ihsan. Lingkaran al-Islam atau yang tahap pertama ini, kita mengetahui ada namanya arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Rukun Islam sangat mudah diketahui bagi seorang muslim seharusnya, ya. Walaupun hari ini banyak juga orang tidak hafal rukun Islam itu apa, rukun iman itu apa. Ini hal yang dasar sekali dalam beragama. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Yang kelima adalah haji. Ada yang pernah belajar dan urutannya syahadat, salat, puasa, zakat, haji? Ada yang pernah belajar urutannya begitu? Tadi kan saya urutkan pertama, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Saya pernah mengajarkan ini kepada beberapa guru di tingkat sekolah dasar. Saya katakan rukun Islam itu urutannya begini. Lalu kemudian diprotes sama muridnya. Kata muridnya, ini kebetulan gurunya adalah perempuan. Ustazah, saya dulu sebelumnya belajar rukun Islam itu urutannya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji.
Makanya tadi saya tanya, ada nggak yang pernah belajar urutan rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji? Ada yang pernah belajar begitu? Ada, benar ya? Pernah belajar begitu ya Pak ya? Jadi syahadat, sholat, puasa, begitu. Yang ketiga puasa, baru kemudian zakat, baru kemudian haji, begitu ya? Taib. Apabila kita melihat dalam periwayatan-periwayatan yang masyhur, yang populer dari Nabi, maka urutannya adalah urutan yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah urutan yang paling populer dalam periwayatan-periwayatan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Di antaranya hadis yang paling masyhur adalah hadis Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi bertanya, "Mal Islam?" Qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Urutan yang masyhur. Ya, urutan yang masyhur seperti ini, yang populer seperti ini. Namun saya baru pertama kali sejujurnya di Indonesia mendengarkan itu. Tapi urutan itu bukan tanpa alasan, ada alasan yang saya jelaskan. Ya. Sebelum saya jelaskan ini, saya jelaskan ada riwayat yang lain juga dari Nabi bahwa urutannya adalah syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Puasa diakhirkan. Ya. Hadisnya Ibnu Umar di kitab Arba'in Nawawiyah ini, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Jadi ada riwayat yang tidak populer seperti yang pertama, urutannya adalah syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Ini sedikit orang yang mungkin mengurutkannya demikian. Tapi itu ada dalam riwayatan. Ini hadisnya Ibnu Umar tadi. Kalau yang pernah belajar kitab Al-Arba'in Nawawiyah, hadis urutan ketiga. Ya, setelah hadisnya Jibril. Ya, hadisnya Umar bin Khattab, ayahnya yani. Tapi yang paling populer, sekali lagi yang paling populer adalah urutannya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang paling populer begini urutannya. Ada juga sebagian periwayatan tadi urutannya syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Ya. Ada juga yang ketiga yang tadi disebutkan, yaitu apa? Urutannya syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Urutan yang seperti ini, yang terakhir, yang ketiga, mungkin bagi sebagian orang itu yang dipelajarinya. Maka tadi saya cerita tentang seorang guru tadi di sekolahan dasar, saya sudah ajarkan urutan yang seperti yang pertama. Tiba-tiba diprotes sama muridnya, "Ustazah, saya pernah belajar sebelumnya urutannya itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kok Ustazah ngurutinnya berbeda?" Gitu. Karena memang sebagian orang tidak memiliki keilmuan yang cukup, bingung jadinya. Oh, kok begitu ya? Akhirnya kembali lagi bertanya kepada saya. Saya bilang, bagi yang mengurutkan demikian itu juga memiliki alasan. Jadi benar juga, tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Mengapa? Kalau yang cukup populer dengan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab salaf, atau orang sering menyebutnya kitab kuning, di sebagian kitab-kitab klasik itu memang disebutkan oleh sebagian ulama urutannya demikian. Itu yang kemudian sebagian orang mempelajarinya demikian. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Misalkan di salah satu kitab yang ringkas, dan ini biasa dipelajari di tingkat dasar, kitab yang berjudul Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Kitab yang dasar sekali biasanya dipelajari. Di dalam kitab itu bahasannya diurutkan demikian: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya, jadi urutannya begitu.
Oleh karenanya jangan heran kemudian kalau ada yang mengurutkan demikian. Pertanyaannya kenapa kok ada yang mengurutkan demikian? Nah, jawabannya adalah urutan demikian itu berdasarkan urutan tingkatan kewajiban atau tingkatan amal yang paling mulia. Amal yang paling mulia syahadat, jelas, karena itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Nggak ada yang lebih mulia daripada syahadat. Kalau ditanya mana lebih mulia syahadat dan salat, jelas syahadat lebih mulia daripada salat. Taib. Kemudian setelah salat, mana yang lebih mulia? Puasa atau zakat? Itu dia pertanyaannya. Mana yang lebih mulia setelah salat, puasa atau zakat? Bagaimana Mas Adi? Mana yang lebih mulia, puasa atau zakat? Gimana Mas Suram? Bingung ya? Lah bahasa nih. Gimana, puasa? Puasa. Makanya tadi saya katakan urutannya sesuai dengan tingkatan amal. Ya. Di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah puasa itu lebih mulia daripada zakat, ataukah zakat lebih mulia daripada puasa? Ulama Syafi'iyah, dan itu yang kemudian mengapa urutannya demikian, memilih bahwasanya puasa itu lebih mulia daripada zakat, sehingga bahasannya utamanya dikedepankan setelah sholat. Jadi setelah sholat sebaik-baik amalan adalah puasa, setelahnya baru zakat. Jelas? Ini menurut sebagian ulama, yaitu ulama Syafi'iyah. Ada sebagian ulama lainnya enggak, zakat lebih utama. Kenapa? Kenapa zakat lebih utama? Zakat lebih utama karena zakat itu ibadatun muta'addiyah, suatu ibadah yang manfaatnya itu tidak terbatas pada pelakunya, melainkan juga kepada orang lain. Zakat itu kan manfaatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan kaidah dasarnya al-ibadatul muta'addiyah afdal. Ya. Al-ibadatul muta'addiyah, ibadah-ibadah yang dia ini manfaatnya itu lebih luas, tidak terbatas pada pelakunya, itu lebih utama dari ibadat ghair muta'addiyah, ibadat yang tidak luas, hanya kembali ke pelakunya. Misalkan puasa, kebaikannya kembali kepada siapa? Pelakunya saja. Sedangkan zakat kembali kepada siapa? Kepada pelakunya, kepada orang lain pula. Oleh karenanya sebagian ulama mengedepankan zakat daripada puasa, karena urutannya begitu. Tapi sekali lagi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya puasa lebih utama daripada zakat. Mengapa? Ya, jawabannya mengapa? Bukankah zakat itu manfaatnya lebih luas daripada puasa? Tadi kita juga katakan salat, mana lebih utama, salat atau zakat? Hah? Gimana? Salat sama zakat lebih utama mana? Di sini tidak ada perbedaan, sepakat semua bahwa salat lebih utama. Padahal salat manfaatnya kembali sendiri. Berarti kaidah yang disebutkan sebagian ulama tadi bahwa pada dasarnya ibadah yang manfaatnya lebih luas itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya terbatas, ini kaidah aghlabiyah secara umum. Tapi ada pengecualian. Di antara pengecualiannya sholat. Sholat lebih utama daripada zakat, padahal zakat manfaatnya lebih luas daripada sholat. Ya. Karena keutamaan sesuatu itu tidak dilihat dari satu sisi, tapi dilihat dari sisi-sisi yang lain. Contoh, kalau kita melihat berkaitan dengan sholat, ada perbedaan yang sangat kuat. Bagi orang yang meninggalkan sholat itu karena dia malas, dihukumi kafir atau tidak kafir?
Ya. Sedangkan orang yang meninggalkan zakat dihukumi kafir dan tidak kafirnya ada perbedaan di kalangan para ulama. Cuman perbedaannya levelnya di bawah perbedaan berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu lebih penting, lebih mulia daripada zakat. Ya. Ala kulli hal, saya tidak mau masuk di dalam tafasil. Saya tadi ingin hanya sedikit menjelaskan bahwasanya sebagian urutan rukun Islam itu ada yang menyebutkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Karena urutan ini dibangun di atas dasar apa tadi? Urutan amal yang paling mulia. Syahadat paling mulia, sholat berikutnya, puasa berikutnya berdasarkan ulama Syafi'iyah, lalu kemudian zakat berikutnya, lalu kemudian haji berikutnya, yang paling terakhir haji. Ala kulli hal, apapun itu. Ya, intinya rukun Islam ada 5 dan urutan yang paling populer yang disebutkan dalam ragam periwayatan yang banyak adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, baik. Ini adalah arkanul Islam atau rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita masuk di dalam bahasan 5 rukun ini. Apa tadi yang pertama? Syahadat. Lebih tepatnya adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat atau 1 kalimat? 2. Kalimat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan kalimat yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang sering kita sebut syahadat itu hakikatnya 2 kalimat syahadat. Seorang tidak dianggap Islam, tidak dianggap masuk Islam, tidak dianggap Muslim kalau dia sebelumnya Nasrani atau Yahudi ataupun kafir ila akhirih, kalau dia hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nggak dianggap. Sampai dia mengucapkan kalimat yang kedua, yaitu apa? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau orang masuk Islam cuman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, cukup atau belum cukup? Belum cukup. Sampai dia mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disebut dengan 2 kalimat syahadat. Walaupun kita meringkasnya syahadat, tapi nanti kalau kita jelaskan maksud dari syahadat ini adalah 2 kalimat syahadat. Yang pertama kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keduanya berkaitan, tidak boleh dipisahkan ketika seorang mau masuk Islam. Harus dua-duanya. Kalau ada orang masuk Islam mengatakan saya mau syahadat yang pertama aja, yang kedua saya enggak, saya asyhadu an la ilaha illallah, kalau Muhammad rasulullah saya enggak, dia bisa masuk Islam demikian? Tidak bisa. Dia harus mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas ini bahasan yang pertama berkaitan dengan syahadat. Bahwasanya maksud dari syahadat adalah 2 kalimat syahadat. Kalimat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, dan kalimat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Di 2 kalimat ini ada kalimat yang sama, yaitu kalimat asyhadu. Kalimat yang pertama ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang kedua juga ada kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa arti kalimat asyhadu? Saya bersaksi. Semua sepakat ya, artinya adalah saya bersaksi. Baik. Ketika seorang bersaksi, maka sudah sewajarnya kalau namanya orang bersaksi itu, sebelum ia bersaksi, ia harus memiliki dasar atas apa yang dipersaksikan. Iya enggak? Mungkin enggak seorang saya bersaksi tapi dia bohong, berarti dia bersaksi saksi dusta. Atau bersaksi tapi dia tidak mengetahui peristiwa tersebut dengan baik. Ya. Atau mudahnya, saya sering ini tanya kepada santri untuk mengetes yakni pengetahuan mereka dalam akidah. Saya katakan, kamu bersaksi apa? Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa arti bersaksi itu? Saya bersaksi. Apa arti bersaksi itu?
Dibangun di atas dasar apa kamu bersaksi? Kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dibangun di atas dasar apa persaksian? Apakah dibangun di atas dasar menyaksikan? Ataukah dibangun di atas dasar apa? Ini satu syubhat yang sebenarnya ringan, remeh. Tapi kalau orang yang ketika dia tidak memahami dan tidak pernah belajar, dia akan kaget. Akan dikatakan demikian. Kamu itu dari kecil dibohongin. Kenapa? Kamu suruh mengucapkan saya bersaksi, saya bersaksi, saya bersaksi, padahal kamu tidak pernah menyaksikan. Ya kan? Ya kan? Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi adalah Muhammad adalah utusan Allah. Kamu bersaksi, kapan kamu menyaksikannya? Sebenarnya ini mudah sekali jawabannya. Tapi terkadang kalau seorang yang dalam kondisi kosong dari ilmu kaget pertanyaan itu. Buktinya saya tanya sama santri, bingung juga sendirian. Apa kamu katakan tadi? Asyhadu alla ilaha. Apa artinya? Saya bersaksi. Kamu bersaksi pernah menyaksikan? Apakah kamu pernah menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah? Kalau sahabat ya menyaksikan langsung. Kamu menyaksikan? Apakah kamu pernah menyaksikan bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satu yang berhak disembah? Pernah menyaksikan? Jadi kenapa kamu bersaksi kalau kamu nggak pernah menyaksikan? Berarti kamu bersaksi dengan persaksian dusta. Benar nggak? Benar nggak Mas Okta? Benar ya? Apa jawabannya? Bagaimana Suram? Benar nggak tadi pertanyaan saya ini benar ya nih? Nah, benar kan? Tanya pada tempatnya ya nih. Tinggal bagaimana kita menjawab. Nggak pernah kita terbayang ya nih. Dasar. Saya bersaksi. Benar ya Pak ya? Ya. Berarti selama ini bersaksinya kita di atas kedustaan. Berarti nggak sah kita bersaksinya. Betul begitu. Nah, di sini sebenarnya mudah ya. Persaksian itu bisa dibangun di atas dasar menyaksikan dalam arti melihat, bisa juga dibangun di atas pengetahuan dalam arti mengilmui. Mudahnya ya, kalau sama Bapak ini mudahnya nih. Kalau masuk di pengadilan ada namanya saksi mata, ada namanya saksi ahli. Pernah dengar ya? Saksi mata itu apa? Dia yang bersaksi sebagai apa? Sebagai orang yang menyaksikan, melihat peristiwa, namanya saksi mata. Maka dia akan saya bersaksi, saya telah melihat dia melakukan ini, dia melakukan ini. Namanya itu saksi apa? Saksi mata. Maka persaksiannya dibangun didasari apa? Melihat, menyaksikan. Ya. Sedangkan kalau saksi ahli yang dihadirkan itu berdasarkan apa? Melihat? Enggak. Saksi ahli itu dihadirkan. Sering ya kita mendengar di pengadilan, fulan sebagai saksi ahli. Bukan ditanya apa yang kamu lihat. No, enggak, dia bukan saksi mata, dia saksi ahli. Tapi saksi berdasarkan apa? Apa yang diketahui. Jadi ketika orang mengatakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, berarti dibangun di atas apa tadi? Keilmuan. Teruraikan sekarang? Alhamdulillah. Baru tahu? Masuk Islam sudah zaman kapan? Jelas ya? Mudah ternyata. Ya mudah ternyata. Ya. Saya khawatir di sini yang nyangkut di otak adalah soalnya, bukan jawabannya. Oh bahaya ini nanti. Jadi ragu tentang agamanya sendiri. Ya. Saya ulangi ya, biar jelas. Karena kalau saya mengajarkan kepada anak-anak juga saya ulangi ini. Karena saya khawatir kadang saya memberikan satu persoalan, justru yang nyantol itu soalnya, jawabannya enggak. Ini bahaya. Ya bahaya. Kan tadi saya bertanya, kita sebagai seorang muslim mengatakan apa? Saya bersaksi, asyhadu.
Bersaksi apa? Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ketika saya katakan saya bersaksi, boleh jadi ada orang yang bertanya, Anda bersaksi atas dasar apa? Namanya bersaksi itu atas dasar menyaksikan. Lihat ya, penggiringan opininya begini. Atas dasar menyaksikan, atas dasar melihat. Anda nggak pernah melihat Allah. Bagaimana kemudian Anda bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan satu yang berhak disembah? Anda tidak berjumpa Muhammad. Bagaimana Anda bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Berarti kesaksian Anda itu dibangun di atas kedustaan, kebohongan. Itu tadi kan persoalannya. Jangan ini yang nyangkut, hati-hati ya. Jangan ini yang difahami ya. Fahami jawabannya. Nah, jawabannya adalah apa tadi? Ketika kita mengatakan saya bersaksi, kalimat saya bersaksi, persaksian itu bisa didasari apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, bisa juga didasari dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini. Jelas? Apabila ada suatu peristiwa pembunuhan, orang yang melihatnya akan dipanggil sebagai saksi mata. Dia akan bersaksi apa? Berdasarkan dengan apa yang dilihat, bukan apa yang diketahui. Dilihat dalam arti, diketahui dalam arti dia melihatnya langsung, bukan apa yang diyakini. Ya. Sedangkan kalau ahli hukum, ahli forensik, ahli apa, dia dihadirkan di majelis pengadilan untuk sebagai saksi apa? Saksi ahli. Bukan ditanya apa yang kamu saksikan, apa yang kamu lihat, bukan. Tapi menurut pandanganmu seperti apa? Menurut pandangan hukum seperti apa? Menurut pandangan medis seperti apa? Karena dia sebagai saksi ahli. Jelas? Maka di sini seorang mukmin ketika mengatakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, persaksian saya itu didasari atas ilmu, bukan didasari atas penglihatan, karena kita tidak melihat Allah, karena kita tidak melihat Muhammad ibn Abdullah Sayyidil awwalina wal akhirin alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Jelas ya? Maka persaksian kita ini dibangun di atas melihat, menyaksikan, atau mengetahui, mengilmui dan meyakini. Persaksian yang dibangun di atas mengetahui, meyakini, mengilmui. So jelas ya? Jadi kalimat asyhadu, saya bersaksi, ini ada rentetan masalah di baliknya ini. Kita harus tahu rentetan masalahnya. Kalau kita kemudian ada, saya sudah katakan kepada santri kalau saya ngajar santri, ini pertanyaan yang remeh. Kalau kamu ahli bahasa Indonesia saja mudah menjawabnya. Gak usah ahli akidahnya, ahli bahasa Indonesia aja. Karena dalam bahasa Indonesia pun bersaksi itu ada namanya saksi ahli, ada saksi mata. Nah, kamu katakan saya bersaksi itu atas dasar pengetahuan, atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan. Maka saya bersaksi bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Tuhan yang satu-satu yang berhak disembah, dan tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah atas dasar ilmu dan keyakinan. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Orang akan mengejar kita dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apabila kamu bersaksi didasari dengan ilmu, didasari dengan pengetahuan, dengan keyakinan, maka buktikan. Jelas? Kan kalau yang melihat, dia akan mengatakan itu yang saya lihat, selesai. Tapi kalau saksi ahli kalau ditanya, buktikan apa yang kamu ungkapkan itu benar, dia akan apa? Membuktikannya sesuai dengan pengetahuannya. Dihadirkan teksnya, dihadirkan argumentasinya, dia mengambil dari atas dasar apa, konsep apa, berarti dia bisa membuktikan. Sekarang kita yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita juga dituntut untuk bisa membuktikannya. Sekarang kalau kita ditanya, Anda bersaksi atas keyakinan, atas pengetahuan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang karena Anda bersaksi atas dasar keyakinan, atas dasar ilmu, saya
ini dalam tanda kutip ya, orang yang diskusi dengan kita, saya minta Anda membuktikan berdasarkan dasar-dasar ilmiah bahwasanya Allah tabaraka wa taala itulah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Ya. Sekarang saya mau bertanya kepada antum semuanya nih. Atas dasar apa antum meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah? Nah, kita semua harus bisa membuktikan. Kalau nggak buktikan, saya cuma ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan gimana ya? Ini keyakinan, nggak ikut-ikutan gimana? Atas dasar apa bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala Tuhan satu-satunya yang berhak disembah? Dan atas dasar apa bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Itu yang disebutkan di dalam bahasan-bahasan ya, argumentasi ketuhanan, argumentasi kenabian. Ya, dan ini pelajaran yang dasar sebenarnya. Ya, pelajaran yang dasar berkaitan dengan akidah. Terkadang seorang belajar akidah sudah sampai sana sini, sampai detail, giliran ditanya sama orang yang tidak mengenal Tuhan, mengingkari Tuhan, buktikan kalau Tuhan itu ada, buktikan kalau Tuhan itu Maha Esa. Bingung dia membuktikan. Pokoknya saya begitu. Gak bisa bos pokoknya. Nah, keyakinan itu gak bisa pokoknya. Pokoknya itu ngeyel namanya. Kan begitu. Kalau bisa pokoknya itu ngeyel. Ya, Anda meyakini berarti Anda harus bisa membuktikan. Kan begitu. Nah, kalau kita misalkan ditanya tentang sesuatu, kita bisa, saya meyakini demikian. Ya, karena ini bahasa adalah keyakinan. Ya, bahasanya adalah keyakinan. Disinilah kemudian para ulama mengkaji dan membahas tentang bukti-bukti, argumentasi-argumentasi keesaan Allah. Sebelum itu, ya, kalau orang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia sebelum bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, ada bahasan yang lebih dasar lagi, yaitu bahasan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Itu jauh lebih dasar daripada bahasan apakah Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, atau Tuhan itu lebih dari satu. Mana lebih dasar? Kalau saya bertanya, mana lebih dasar? Meyakini Allah itu ada atau meyakini Allah itu satu? Ada dulu kan begitu. Kita yakini Tuhan itu ada, baru kemudian tahap berikutnya kita meyakini Tuhan itu satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Kan tahapannya begitu. Bukan kita langsung lompat. Kalau lompat berarti sudah yakin Tuhan itu ada. Orang yang meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, secara otomatis dia sudah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kan nggak mungkin dia, saya meyakini Allah itu Tuhan yang berhak disembah, tapi saya juga meyakini Allah itu nggak ada. Percuma, nggak ada gunanya. Ya, itu nanti yang akan dikaji insyaallah dalam bahasan detail berkaitan dengan al-imanu billah, keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah di rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama apa? Al-imanu billah, an tu'mina billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu dua dasarnya. Al-imanu bi anna Allah mawjud, wal iman bi anna Allah wahidun. Beriman bahwasanya Allah itu ada, satu. Beriman bahwasanya Allah itu esa, dua. Ini dasar keimanan seorang di dalam beriman kepada Allah. Allah itu ada, Allah itu esa. Ya. Ini dasarnya dulu. Sebelum masuk dalam yang macam-macam. Buktikan dulu Allah itu ada, lalu buktikan bahwasanya Allah itu esa. Ya. Saya kalau sekarang bertanya kepada hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa buktinya kalau Allah itu ada? Bagaimana Syarah? Melalui ciptaan. Bagaimana maksudnya melalui ciptaan? Baik. Para ulama ul-aqidah merumuskan yang disebut dengan dalailu wujudillah, argumentasi-argumentasi yang membuktikan keberadaan Allah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam Abul Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya argumentasi yang paling kuat membuktikan adanya itu adalah argumentasi fitrah, lebih kuat daripada argumentasi akal. Ya, sekali lagi, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa argumentasi yang paling kuat untuk membuktikan Allah itu ada adalah argumentasi fitrah. Fitrah manusia tidak mungkin bisa mengingkari keberadaan Tuhan, nggak mungkin. Kalaulah ada manusia yang mengingkari keberadaan Tuhan, itu dia melawan fitrahnya. Seperti gimana? Ada sebagian orang yang tidak mengingkari Tuhan, berarti kan dia tidak bisa lagi membuktikan secara fitrahnya. Nakul, ada juga sebagian orang yang Allah lahirkan sebagai laki-laki, tapi dia merasa dia sebagai perempuan. Ada kan? Dia sedang melawan apa? Melawan fitrahnya. Ya, di sini ya termasuk hal yang diuraikan, dijabarkan oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fitrah yang tertanam di manusia itu tidak bisa dihapus secara total, dihilangkan, dicabut secara total, nggak bisa. Yang bisa adalah ditutupi. Ya, bedakan antara fitrah yang terhapus dan fitrah yang ditutupi. Fitrah bisa ditutupi dengan doktrin-doktrin, dengan bisikan-bisikan sehingga tertutupi fitrahnya. Seperti kondisi sebagian orang, kita ini semenjak lahir sebagai laki-laki, fitrah kita sebagai laki-laki, kita menolak. Mau 1000 orang mengatakan kita ini perempuan, pasti kita menolaknya kan. Fitrah kita laki-laki. Tapi kadang ada sebagian orang karena bisikan setan, karena dia terdidik dalam satu pola pendidikan yang salah, sehingga merasa dirinya, saya ini tuh seharusnya terlahir sebagai perempuan. Sebagai perempuan bagaimana ya? Anda tercipta sebagai laki-laki, semua alatnya lengkap ya nih sebagai laki-laki ya nih, mohon maaf. Kok nggak bisa? Sehingga fitrahnya nggak mungkin hilang, tapi bisa ditutupi. Ya, fitrahnya sebagai seorang laki-laki nggak mungkin hilang, tapi bisa ditutupin. Makanya coba lihat ya, mohon maaf, ada sebagian mungkin waria atau apa begitu ya, dalam kondisi tertentu keluar dia laki-lakinya, kan begitu kan? Iya nggak? Benar nggak? Ya. Dia menganggap dirinya perempuan, tapi dalam kondisi tertentu keluar dia laki-lakinya. Nah itu dia fitrah yang nggak bisa ditutupin. Ya, fitrah itu bisa ditutupi, nggak bisa dihilangkan tadi itu, bisa ditutupi karena doktrin, karena apa? Makanya kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrahnya. Apa yang mengubah? Bukan fitrahnya diubah, tapi ditutupi. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah nantinya akan mengarahkannya dia menjadi Yahudi. Yunassiranihi, menjadikan Nasrani. Yumajjisani, menjadi orang Majusi. Itu yang mengarahkannya. Tapi fitrahnya, itu fitrahnya adalah fitratul tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Sehingga fitrah yang tertutupi inilah perlu dibuka kembali, perlu disadarkan kembali. Kalau orang bisa disadarkan kembali kepada fitrahnya, maka sekali lagi fitrah itu adalah dalil terkuat dalam membuktikan bahwasanya Allah dan Tuhan itu ada. Lebih daripada fitrah akan. Kembali pada bahasan bahwa fitrah manusia itu adalah dalil yang paling terkuat, bukti yang paling terkuat, argumentasi yang paling terkuat tentang keberadaan Allah tabaraka wa taala. Mengapa demikian? Tadi karena fitrah ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dicabut dari dalam diri manusia. Dia bisa ditutupi karena doktrinisasi, karena bisikan, karena lingkungan,
karena kondisi keadaan, tapi tidak bisa dihilangkan. Oleh karena sekarang kalau kita bertanya, buktikan bahwasanya Allah itu ada sesuai dengan fitrah manusia, maka jawabannya mudah. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya, kita bertanya teman, di dalam hati kita dalam kehidupan ini, cepat atau lambat, lalu atau sekarang, kita pasti pernah mengalami fase di mana kita merasakan adanya sesuatu yang mengatur diri kita, adanya sesuatu yang kita bergantung padanya. Apa itu? Mungkin kita tidak bisa menentukan apa itu, tapi kita rasakan dalam hati kita. Ya, contohnya misalkan orang terkadang, ya, dalam kondisi terhempit satu persoalan, tiba-tiba langsung dia merasakan dia butuh sama sesuatu sandaran yang dia tidak bisa menyebutnya apa, tapi itulah Tuhan, itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mau bagaimanapun seorang, dia pasti akan merasakan di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam hati nuraninya, dia akan merasakan ada yang mengatur, ada yang menyediakan, ada yang memfasilitasi, ada yang menetapkan. Saya ini tidak berjalan begitu saja. Tidak ada namanya sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Ya. Benar atau tidak? Kita dalam keseharian kita bisa enggak, ya, kita menafikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang mengatur, tidak ada, ya, kalau bahasa orang yakni kekuatan supernatural, dalam tanda kutip, ya, yang itu di luar batasan kita. Kita tidak menjangkaunya, kita tidak sampai dalam kekuatan itu, tapi kita yakin ada. Kita nggak tahu di mana, kita tidak tahu apa. Itulah Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala hakikatnya yang mengatur. Ya. Allah lah yang menetapkan, Allah yang beri rezeki, Allah yang memberikan segalanya. Tidak ada semuanya ini jadi kebetulan. Tapi mau orang kafir, mau orang beriman, hatta orang ateis sekalipun, ya, di dalam hatinya, kalau orang itu diajarkan, diajak diskusi, maka dia akan percaya bahwasanya akan ada Tuhan yang mengaturnya. Dia butuh sesuatu. Ya. Sehebat apapun orang menolak keberadaan Tuhan, pada akhirnya dalam kondisi-kondisi tertentu dia meyakininya, walaupun sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya, tapi mereka meyakini di hatinya. Jadi secara lisan enggak ada. Ana rabbukumul a'la. Kata Firaun kan begitu. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi kata Allah, wajahadu biha. Mereka mengingkarinya, tapi wastaiqanatha anfusuhum. Tapi hati mereka, jiwa mereka meyakininya. Enggak bisa mengingkari. Sehingga itulah yang disebutkan bahwasanya dalilul fitrah ini adalah dalil yang paling kuat. Hanya saja memang tidak semua orang, ya, fitrahnya itu dalam kondisi baik, ya, karena terbentuk oleh kondisi keluarga, lingkungan, pendidikan, pergaulan, yang dibaca, yang dilihat, sehingga dia memiliki banyak hal yang mungkin menutupi fitrahnya yang benar tadi. Seperti yang saya katakan, analogi mudahnya, kenapa kok sebagian orang laki-laki memilih jadi perempuan? Bisa jadi karena salah pergaulan, karena salah pendidikan, ya, karena salah dia membaca sesuatu, karena apa, sehingga dia milih untuk menjadi perempuan. Tidak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini penting, tidak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala itu salah menciptakan. Ini jelas, sebagai seorang mukmin harus kita yakini, gak mungkin Allah menciptakan postur tubuhnya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Mungkin gak begitu? Itu bukan bagian dari kebijaksanaan Allah. Hasya wa kalla, tidak mungkin Allah demikian. Masa Allah ciptakan secara fisik dia sebagai laki-laki tapi perilakunya perempuan? Atau gak mungkin, itu pasti ada problem pada dirinya sendiri, ya, karena pergaulannya, karena tadi, ya,
terjadi sesuatu padanya karena bacaan, karena doktrin, sehingga dia berubah menjadi perempuan. Hakikatnya dia sedang melawan fitrahnya sebagai laki-laki. Dan kadang dia berhasil, dalam arti dia berhasil, dia memang sudah totalitas jadi perempuan. Sama juga sebagian orang yang Allah sudah tanamkan pada dirinya bahwa Allah itu ada, dia berhasil menafikan dari dirinya. Kenapa? Karena doktrin tadi yang kuat. Tapi sekali lagi, fitrah itu tidak bisa dihapus. Fitrah itu memang bisa tertutup. Hanya saja kita perlu menyentuh, kita perlu berdiskusi. Nah, karena fitrah ini tidak semua orang ya benar-benar terjaga, sehingga para ulama kemudian ketika berargumentasi tidak menggunakan argumentasi fitrah ini, melainkan argumentasi apa? Akal. Ya, melalui argumentasi akal. Ya, jadi argumentasi akal ini secara level di bawah argumentasi fitrah. Contohnya argumentasi akal. Ya, sebagaimana yang ditanya kepada orang Arab. Apa yang membuktikan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan, yang mengatur? Kata orang Arab ini dengan mudahnya dia menjawab. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Kata kalau kita melihat ada kotoran onta menunjukkan adanya, nggak mungkin ada kotoran nggak ada ontanya. Bisa nggak kita menerima ini hanya kotoran ya nggak ada ontanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Lalu kemudian wal atharu yadullu 'alal masir. Jejak kaki itu tidak mungkin kecuali ada orang yang lewat. Gak mungkin, oh ini jejak kaki tanpa ada orang yang lewat darinya. Kita gak bisa menerima, itu secara akal. Maka kemudian kata orang ini, fasama'un dhatu abraj wa ardhun dhatu fijaj afala tadullu 'alal 'alimil khabir. Langit yang dipenuhi dengan hiasan, dengan bintang-bintang gemerlap yang begitu indah. Begitu juga bumi yang dipenuhi dengan hiasan. Apakah itu tidak menunjukkan keberadaan Tuhan yang mengatur, yang menciptakan? Jelas? Jadi lihat bagaimana dia berargumentasi dengan argumentasi yang mudah. Akal, mudah. Kata dia, namanya kotoran onta menunjukkan adanya onta. Kita bisa menerima ini? Bisa. Namanya jejak langkah manusia menunjukkan adanya manusia yang lewat. Kita bisa menerima ini? Bisa. Kenapa kita tidak bisa menerima langit yang begitu luas, bumi yang begitu indah, ada matahari yang terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya, siang malam tidak pernah bertabrakan antara matahari dan bulan dalam ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Apakah ini tidak menunjukkan ada yang mengaturnya? Itu argumentasi akal yang mudah. Walaupun kemudian kalau di dalam akidah nanti akan dirumuskan memang setiap argumentasi. Ada namanya dalilul khalqi wal ijad, argumentasi penciptaan. Ya. Ada namanya dalilu al-ihkam wal itqan, argumentasi kesempurnaan dalam penciptaan. Bukan hanya sebatas menciptakan, tapi kesempurnaan dalam ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ada argumentasi yang lainnya. Ada argumentasi dalilul khalq wal ijad, ada dalilul ihkam, ada dalilul ilm dan seterusnya. Itu semua dirumuskan secara akidah. Tapi mudahnya, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka taala, bagi kita sebagai orang awam. Ya, bagi kita sebagai orang awam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, diriwayatkan wallahu taala ala alam tentang kebenarannya, tapi diriwayatkan oleh Abu Hanifah ini ditantang oleh orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, berdebat. Kata Abu Hanifah, berikan aku waktu untuk berpikir. Didatangi lagi, berikan waktu untuk berpikir. Abu Hanifah sedang berpikir argumentasi apa yang telak, yang membungkam mereka. Maka kemudian di hari yang berikutnya mereka datang. Kata Abu Hanifah, aku sedang pusing memikirkan suatu peristiwa. Apa itu? Peristiwa apa? Mungkin kami bisa membantumu untuk memecahkan peristiwa itu. Kata Abu Hanifah, aku menyaksikan
ada pohon-pohon yang tumbang dengan sendirinya, lalu terbelah dengan sendirinya, lalu terangkai dengan sendirinya terbentuk sebagai bahtera dan kapal, lalu berjalan dengan sendirinya menyeberangi lautan, lalu kemudian kembali lagi untuk bertepi di tepi pantai dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan. Maka orang-orang yang ingkar kepada Tuhan ini mengatakan, untuk apa kami diskusi dengan Anda? Kamu orang gila ya. Karena nggak ada itu terjadi. Mana mungkin ada pohon tumbang sendiri, terbelah-belah sendiri, merangkai jadi kapal sendiri, nyebrang sendiri, balik sendiri. Mungkin nggak dalam benak manusia? Kalau orang hari ini nggak mungkin ya. Kalau orang mungkin hari ini, oh jangan-jangan robot. Tetap aja ada sesuatu, ada sebabnya. Tidak mungkin tumbang sendiri, potong-potong sendiri, merangkai sendiri, kan nggak mungkin. Maka kata orang-orang ini, untuk apa kami berdiskusi sama orang gila sepertimu ya nih? Kamu yang begini jangan-jangan ini halusinasi ya nih. Iya kan? Ini halusinasi ini, melihat pohon tumbang, potong-potong, ini halusinasi orang gila ini. Ngapa masa kita mau diskusi sama orang gila seperti ini? Maka kemudian kata Imam Abu Hanifah rahimahullah wa radhiyallahu anhu, bagaimana kalian tidak bisa menerima hal yang lebih sepele ini? Daripada kemudian langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam, manusia meninggal, yang satu lahir, yang satu meninggal. Gimana kalian tidak bisa menerima ini? Sedangkan ini lebih remeh daripada itu semua. Apakah ini semua tidak menunjukkan ada yang mengatur? Gak mungkin. Gak mungkin ini semua menunjukkan tidak ada yang mengatur. Ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Justru yang lebih gila adalah kalian. Kan jadinya dibalik kan? Kalian menganggap saya gila karena saya dianggap halusinasi karena tadi ada pohon tumbang. Ini langit yang begitu indah, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada bumi, ada hujan. Masa ini semua terjadi kebetulan? Gak ada yang mengaturnya. Ini lebih rumit. Ini jauh lebih rumit. Kapan harus turun, kapan dia tidak turun hujannya, kapan harus terbit, kapan dia terbenam. Semua terjadwal dengan baik. Gak mungkin semuanya terjadi kebetulan. Oleh karenanya kata mana, kalian yang lebih gila daripada saya ya. Maka kemudian mereka terdiam. Dengan cara ini kita mudah sekali kemudian membuktikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan itu ada. Tinggal kemudian bagaimana cara membuktikan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Itulah yang akan kita kaji pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah habis waktunya. Episode berikutnya insyaallah. Sudah habis waktunya. Ya, sudah habis waktunya. Ya, kita baru membahas tentang tadi membuktikan bagaimana kita bisa membuktikan Allah itu apa? Ada. Sudah jelas atau belum? Jangan-jangan saya mohon ya, jangan yang menempel dan melekat itu pertanyaan saya. Jawabannya nggak menempel, ya, nih bahaya ini. Jadi sesat kan nanti keluar dari masjid ya. Nah. Wallahu taala a'lam wa alam. Apa ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita cukupkan ya nih. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti materinya bisa difahami. Nah, itu prasangka baik saya ya nih. Ya, prasangka baik seorang guru. Walaupun dalam ilmu pendidikan selalu dikatakan kalau guru menghadapi murid itu jangan prasangkanya jangan baik dulu. Harus prasangkanya buruk dulu. Jangan-jangan mereka belum paham. Nah, gitu. Iya. Dia punya tanggung jawab untuk memahamkan dulu, jangan dianggap sudah paham. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara adabnya seorang guru, dan ini subhanallah luar biasa ini. Di antara adabnya seorang guru kepada murid itu tidak menanyakan muridnya, apakah kamu sudah paham atau belum? Kenapa? Karena apabila dia bertanya, kamu sudah paham atau belum, akan mendorongnya dia untuk berbohong karena dia malu. Saya tidak mengajari. Saya sedang tidak menuduh antum berbohong ya, enggak. Ini hanya sebagai contoh ya. Ya, betul itu saya sampaikan santri. Para ulama menyebutkan begitu. Salah satu adabnya seorang guru itu tidak bertanya kepada muridnya, kamu sudah paham atau belum? Karena kalau dia ditanya kamu sudah paham atau belum, murid itu kan malu ditanya sama guru, kamu sudah paham atau belum? Sudahlah, masa dia belum paham? Gurunya udah capek berbusa-busa, belum paham, takut dimarahin, malu sama teman. Akhirnya terdorong apa? Untuk
bohong. Siapa yang menyebabkan dia bohong? Gurunya. Kan begitu ya. Makanya jangan ditanya. Nah, tayyib. Jadi mohon dimaafkan kalau tadi sudah bertanya. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang berbohong ya, insyaallah tabaraka taala. Tapi jangan sekali dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada faedahnya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.